Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan-rekan sekalian. Pada video ini kita akan membahas akuntansi keuangan lanjutan dengan topik investasi saham. Untuk awalannya kita akan mereview terlebih dahulu terkait dengan karakteristik investasi saham yang saya yakin sudah teman-teman dapat ketika mengikuti mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Baik rekan-rekan sekalian, tadi rekan-rekan telah mereview sedikit terkait dengan karakter investasi terkait saham, dan sebelumnya juga sudah saya tampilkan terkait jurnal-jurnal apa saja yang mungkin terjadi atau timbul akibat adanya transaksi investasi saham, baik menggunakan metode nilai wajar atau cost dan metode ekuitas. Berikutnya kita akan membahas terkait contoh kasusnya seperti apa. Oke. Contoh kasus pertama saya ambil dari Advent Accounting-nya BIMS, yaitu di sini disebutkan bahwa perusahaan Pilsner memperoleh 2.000 dari 100.000 lembar saham yang beredar dari perusahaan Sud.
seharga 50 per lembar saham pada tanggal 1 Juli. Jadi pada 1 Juli Pilsner membeli saham SUD atau mengakuisisi beberapa saham SUD yaitu 2000 lembar. Dengan asumsi SUD memiliki nilai buku dan nilai wajar yang sama. Jadi untuk kasus ini nilai buku dan nilai wajar perusahaan SUD yang diakuisisi diasumsikan sama. Laba bersih SUD pada tahun berjalan, jadi pada akhir 31 Desember katakanlah 2015 itu adalah 50.000 dan dividen sebesar 20.000 yang dibayar pada tanggal 1 November 2015. Terus berikutnya bagaimana perhitungan dan jurnal yang ditimbulkan. Jadi di sini sudah saya bagi dua, di sini ada metode biaya dan nilai wajar, di sini ada metode ekuitas. Pada saat mencatat investasi metode biaya, maka jurnal yang timbul adalah investasi di kredit, investasi di debit dan kreditnya adalah kas sebesar 100.000. 100.000 ini berasal dari harga yang dibayarkan. Jadi diperoleh dari 2000 lembar di sini dikalikan per lembarnya ada 50. Berarti kalau dikalikan ketemu angka 100.000 ini. Untuk metode ekuitas sama, hanya saja penamaan di debitnya adalah investasi pada SUD. Jadi lebih didetailkan seperti itu. Yang kedua, ketika mencatat terjadinya dividen. Pada dividen ini, jurnal yang muncul adalah kas pada pendapatan dividen sebesar 4.000 dolar, kata seperti itu. Di sini 4.000 ini didapatkan dari 2.000 per 10.000. Ini angka ini berasal dari sini. Jadi Pilsner membeli 2.000 saham. Sedangkan secara keseluruhan saham beredar yang dimiliki oleh SUD pada tahun 2015 katakanlah itu secara total ada 10.000 lembar. Jadi 2.000 ini 2.000 ini memiliki bagian katakanlah 2.000 per 10 itu ada 20 persennya. 20 persennya dari jumlah lembar saham yang beredar oleh SUD. Jadi yang pertama ketika kita mencatat dividen adalah prosentase kepemilikan dari Pilsner itu berapa dulu. Ini di sini. Jadi ada 20.000 yang dibeli dan ini adalah jumlah lembar saham keseluruhan. Dikalikan dengan 20. 20 ini merujuk kepada di sini dividen yang dibayarkan pada tahun itu atau pada tanggal 1 November. Kebetulan pada tahun 2015 SUD melakukan pembayaran dividen hanya satu kali dan dilakukan pada tanggal 1 November sebesar 20.000. Jadi berarti 20% dikalikan dengan 20.000 ketemu 4.000. Untuk metode ekuitas pencatat dividennya perhitungannya sama. Hanya yang berbeda adalah di sini sekali lagi ada kas. Kalau ekuitas bukan pendapatan dividen melainkan kreditnya adalah investasi pada SUD sebesar 4.000. Selanjutnya untuk mengakui laba. Untuk metode biaya dan nilai wajar ini no entry karena di sini di soal ini diasumsikan saham tidak memiliki nilai pasar atau memiliki nilai nominal dan nilai pasar yang sama. Dan cenderungnya kalau seperti itu bukan, dan di sini diasumsikan bahwa sifatnya bukanlah saham yang available for sale, jadi no entry. Terus kalau di metode ekuitas di sini ada jurnal yang muncul. Yang pertama adalah investasi pada SUD dan kreditnya adalah bagian laba dari SUD sebesar 5.000.
Ini didapat dari 20% itu adalah besaran kepentingan yang dimiliki oleh Pilsner dikalikan dengan setengah tahun dikalikan dengan 50.000. Kenapa di sini setengah tahun? Coba dicek lagi di soal. Di sini Pilsner mengakuisisi sebagian dari saham tersebut pada tanggal 1 Juli. Jadi kalau dihitung sampai dengan Desember itu berarti total ada 6 bulan. Berarti itu saya mudahnya saya tulis dengan setengah tahun. Kalau 50.000 itu berasal dari laba tahun berjalan yang dimiliki atau yang dihasilkan oleh SUD, yaitu 50.000. Jadi di sini ada 20% itu besaran kepentingannya yang dimiliki oleh Pilsner setengah tahun karena dia baru mulai mengakuisisinya dimulai pada 1 Juli di mana itu adalah pertengahan tahun dan 50.000 adalah laba yang dihasilkan oleh SUD pada tahun tersebut. Jadi ketemu angka 5.000 dolar. Dan di sini dinilai wajar income-nya ada 4.000. Ini berbeda dengan di ekuitas. Kalau income 4.000 ini merujuk langsung kepada pendapatan ketika memperoleh dividen di sini. Terus investasi pada SUD ini juga berbeda 101, di sini ada 100. Untuk metode biaya ini karena kata-kata atau jurnal investasi itu hanya keluar satu kali, ya sudah berarti ini 100.000 di sini berarti investasi pada SUD metode kalau dilakukan dengan metode biaya atau nilai wajar berarti investasi yang dimiliki oleh Pilsner hanya 100.000. Tapi berbeda dengan investasi menurut metode ekuitas. Coba kita lihat berapa kali jurnal yang depannya ada kata investasi muncul. Di sini ada 1 pada saat mencatat investasi, pada saat dividen juga keluar tapi di kredit. Terus yang ketiga mengakui laba di debit. Jadi di sini 100.000 dikurangi dengan 4.000 ditambahkan dengan 5.000. Ketemulah angka 101. Seperti itu. Oke. Berikutnya untuk kasus kedua, di sini saya ambil dari bukunya Ibu Dwi Martani. Di sini ada pada tanggal 10 Januari 2015 A melakukan investasi sebesar 20% atas saham beredar B dengan biaya perolehan 300.000. Selama 2015, B membagikan dividen sebesar 100.000 pada tanggal 1 April 2015 dan melaporkan laba bersih sebesar 200.000 pada akhir tahun. Katakanlah ini 31 Desember 2015. Jadi di sini jika A tidak memiliki pengaruh signifikan dan pada akhir tahun 2015 nilai wajar saham B adalah 110 per lembar saham, sedangkan jumlah saham beredar B selama tahun 2015 adalah 15.000. Ini adalah kondisi ketika mengerjakan menggunakan metode biaya atau nilai wajar. Sedangkan di kondisi kedua, jika A memiliki pengaruh signifikan, jadi di sini pengaruh tidak memiliki pengaruh signifikan, di sini memiliki pengaruh signifikan. B mengakui surplus revaluasi aset tetap senilai 30.000. Jadi kenapa kondisi ini bisa terjadi? Kok kenapa di atas ini kondisinya tidak signifikan, di sini berpengaruh terhadap signifikan? Karena di 20 kita kembali lagi ke tadi karakteristik investasi tadi terkait pengaruh kepentingan tadi, di sini dikatakan 20%. Jadi 20% itu berada di tengah-tengah. Jadi bisa masuk digolongkan kepada tidak memiliki signifikansi,
yang nantinya harus menggunakan metode biaya atau nilai wajar, atau bisa juga ketika dihitung atau dianalisis ternyata 20% ini sudah memiliki pengaruh signifikan. Jika pengaruhnya sudah signifikan, maka penghitungannya harus menggunakan metode ekuitas. Jadi hati-hati karena di cut off-nya itu kan ada 20 dan 50. Jadi 0 sampai 20 itu bisa dikatakan tidak signifikan, 20 sampai 50 itu signifikan, dan 50 ke atas itu pengendalian. Yang saja ini ada metode biaya dan nilai wajar, di sini ada ekuitas. Jadi di sini pertama pada tanggal 10 Januari terkait pencatatan investasi. Jadi ketika sifatnya tidak signifikan, maka jurnalnya adalah investasi pada kas sebesar 300.000. Sedangkan untuk menurut ekuitas, investasi pada B dan kreditnya adalah kas sebesar 300.000. Seperti itu. 300.000 didapat dari ini ya, karena tadi biaya perolehannya 300.000. Selanjutnya mencatat dividen pada tanggal 1 April 2015. Jadi di sini ada kas, debitnya dan kreditnya ada pendapatan dividen sebesar 20.000. Angka ini didapat dari 20% dikalikan dengan 100. 100-nya dari mana? Karena dividen yang dibagikan pada tahun 2015 itu secara total ada 100.000. Untuk ekuitas sama penghitungannya, hanya hati-hati sekali lagi, jurnalnya kas, debitnya investasi pada B, bukan pendapatan dividen tapi investasi pada B. Terus metode untuk mengakui laba masih no entry untuk biaya dan nilai wajar. Ini kita bahas slide berikutnya. Terus untuk metode ekuitas mengakui laba itu ada jurnalnya investasi pada B dan kreditnya adalah bagian laba dari, maaf ini kok shoot, ini adalah bagian laba dari B sebesar 40.000. Ini angka ini didapatkan dari 20% dikalikan 200.000. 200.000-nya ini karena pada akhir tahun tersebut B melaporkan laba bersih sebesar 200.000. Jadi otomatis angkanya 20% dikalikan 200.000, ketemu $40.000. Ya, berikutnya jurnal. Ini mengakui keuntungan selisih wajar. Hal ini ditimbulkan karena adanya keadaan yang kita bahas tadi, jika memiliki pengaruh signifikan, terus di akhir tahun 2015 nilai wajar sahamnya, jadi di akhir tahun B ya betul, memiliki nilai wajar saham 110 per lembar. Jadi berbeda dengan kasus yang pertama yang tidak memiliki nilai wajar saham. Tapi untuk kasus kedua ini ternyata B memiliki nilai wajar saham. Oleh karena itu harus dimunculkan jurnal ini, yaitu yang di debit ada investasi, untuk kreditnya keuntungan selisih nilai wajar. Di sini angkanya adalah 30 diambil dari nilai wajar akhir tahun dikurangi nilai tercatat awal. Kalau nilai wajar akhir tahun itu didapat dari 20%, prosentasenya tadi dikalikan dengan 110. 110 adalah nilai wajar per lembar sahamnya, 110 per lembar saham dikalikan dengan 15.000. 15.000 ini adalah jumlah total lembar saham yang dimiliki selama tahun 2015. Jadi 20 dikalikan 110 dikalikan 15.000 ketemu 330. Nilai yang tercatat awal berapa? Nilai yang tercatat awal adalah nilai investasi yang dilakukan oleh A. Jadi 330 dikurangi dengan
300. Jadi 330 dikurangi dengan 300 ketemu angka 30.000 dolar. Dan di sini keuntungan selisih nilai wajar ini kalau bentuknya investasi ini adalah fair value through profit or loss, ini nanti masuk ke dalam laporan laba rugi. Tapi nanti kalau bentuknya investasi saham tersebut modelnya adalah available for sale, maka ini masuk ke dalam penghasilan komprehensif lainnya. Jadi hati-hati di sini nanti waktu pembuatan laporannya. Sedangkan pada metode ekuitas ini merujuk kepada situasi yang kedua tadi. Kita lihat lagi. A memiliki pengaruh signifikan dan B pada akhir tahun mengakui surplus revaluasi aset sebesar 30.000. Sehingga atas kejadian tersebut, metode ekuitas mencatat jurnalnya dengan debit investasi pada B sebesar 6.000, ide kreditnya adalah penghasilan komprehensif lain sebesar 6.000. Jadi tadi ada 20% kepentingannya tadi dikalikan dengan 30.000. Pertanyaan yang muncul lain atau yang biasanya ditanyakan terkait dengan kejadian ini adalah berapakah total investasi yang dimiliki A terhadap B. Jadi untuk peristiwa atau permasalahan ini sekali lagi rekan-rekan tinggal melihat saja untuk coba ada rangkaian jurnal ekuitas ini yang ada penamaannya dengan investasi. Jadi kita lihat ke atas dulu. Pada saat yang pertama ada investasi pada B sebesar 300.000. Terus yang kedua ada dividen. Pada saat dividen ada investasi di sisi kredit sebesar 20.000. Jadi ini ada 300 dikurangi dengan 20.000 itu ada 280. Selanjutnya pada saat mengakui laba ternyata juga ada di sisi debit 40.000, berarti ini menambah lagi. Jadi sekarang posisinya 320. Dan terakhir adalah pada saat pengakuan pendapatan komprehensif lainnya. Itu ada di sisi debit yaitu 6.000. Jadi untuk kasus ini metode ekuitas mencatatkan investasi A secara total kepada B sebesar 326.000. Oke. Sekian pembahasan kita terkait materi akuntansi keuangan lanjutan dengan topik investasi saham bagian pertama. Berjumpa lagi pada video ajar lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.